masing-masing nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Thank you God. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, come on semua. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kami kuat karena kami tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam di hadirat-Mu kami kuat. Yesusku, Kau segala-galanya, hanya Kaulah segalanya. Come on, speak bless. Perkatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yesus nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di. Come on, semua katakan Tuhan hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yesus nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan orang percaya adalah saat dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemenangan orang percaya adalah saat dia menghidupkan firman Allah di dalam jiwa, dalam rohnya. Kemenangan orang percaya adalah saat dia berkata bahwa roh di dalamku itu lebih kuat daripada roh di dalam dunia ini. Galatia pasal 3 ayat 3-4 berkata, jika engkau sudah mulai dengan roh, maka bertandinglah sekuat tenagamu supaya engkau mengakhiri dalam roh juga. Ini dunia akhir zaman adalah dunia yang tidak semudah Anda balikan telapak tangan untuk mencari orang-orang yang tepat, yang membawa kita ke jalan kebenaran dan mengalami Tuhan. Oh, it's no easy, gak mudah. Yang ada adalah banyak orang yang bisa menjebak kita dan masuk ke dalam segala rancangan iblis. Tapi saya percaya waktu engkau berjalan di dalam Tuhan, Tuhan akan bawa orang-orang yang menjaga langkahmu, dan engkau akan melangkah di jalan yang benar, dan engkau akan bahagia luar biasa. Come on, angkat hati saudara dan berdoa sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, aku ingin engkau pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, yang mengingatkan engkau tentang siapa yang engkau bawa dalam hidupku, orang-orang yang menjaga spiritualku. Seperti Timotius, dia punya seorang nenek yang takut Tuhan, seorang mama Eneke yang takut Tuhan, seorang nenek Lois yang takut Tuhan. Mereka menjaga perjalanan hidup seorang Timotius dan seorang mentor rohani yang luar biasa yang bernama Paulus, yang selalu ada dengan Timotius. Saudara perlu mencari orang-orang yang tepat. Saya teringat tentang sebuah kebenaran firman Tuhan tentang Ruth. Waktu dia menghadapi duka yang begitu dalam karena orang yang dia kasihi meninggal, dia putus asa. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa yang penuh dengan kedukaan yang begitu besar. Tetapi di sini saya lihat Ruth mengambil keputusan untuk ikut orang yang benar. Naomi adalah orang yang benar. Yes. Walaupun Nabi berkata, Ruth, kamu tidak bisa ikut saya karena saya nggak mungkin melahirkan lagi anak laki-laki dan engkau akan menikah dengan dia. Karena anak Naomi yang menikah dengan Ruth meninggal, saudara. Tapi Naomi berkata, jangan halangi aku ikut engkau. Kenapa ada perkataan seorang Ruth seperti itu? Karena Ruth melihat hidup Naomi sebagai role model, sebagai percontohan spirit. Dia nggak mau lepaskan Naomi, sehingga dia berkata, Naomi, where you go, I will be with you. Kemanapun engkau pergi, saya akan mau bersama dengan engkau.
Dan apa yang terjadi? Karena dia ikut orang yang benar, maka Tuhan mengangkat hidup Ruth menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia menikah dengan Boaz dan melahirkan keturunan ilahi. Saya ingin bilang saudara, di akhir zaman ini, saat engkau berjalan dengan orang yang tepat, engkau akan berbahagia. Yes, Ruth mengalami bahagia luar biasa karena dia bertemu dengan orang yang tepat. Dia ikuti jejak kehidupan rohani seorang Naomi, dan dia tahu bersama dengan Naomi orang yang tepat, dia sedang membuka setiap jalan-jalannya, melangkah ke dalam rancangan Tuhan. Dan itu yang dia dapatkan saudara. Pastikan hari ini firman Tuhan, engkau sudah mengalahkan yang jahat. Apa yang engkau sudah mulai dengan roh, engkau mengakhiri dalam roh. Ini pertandingan saudara. Tetapi kita bisa mengalahkan yang jahat jika kita bersama dengan orang-orang yang tepat. Karena mereka akan berjalan dengan kita, mendoakan kita, mengingatkan kita, memprotek spirit kita, menasihati kita, sampai kita mengerti inilah kekayaan yang sebenarnya. Come on, ayo pandang Tuhan, dia terlalu baik dan sangat baik. Haleluya. Dan Tuhan berikan kita roh yang kuat. Tidak ada roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk menyatakan kasih, menyatakan kebaikan Tuhan. Di tempat masing-masing bilang sama Tuhan. Cuma satu doanya adalah, Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang tepat, yang menjaga rohku, yang memprotek spiritku, yang membimbing aku, yang membuat aku membuka mata rohku dan melihat. Haleluya. Engkau ada dengan aku. Berdoa saudara di tempat masing-masing. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yesus nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yesus nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. 1 Timotius 3 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah seorang yang baru bertobat engkau berikan kepercayaan, karena dia bisa mendapat hukuman iblis. Sangat sederhana, karena orang yang belum bertobat tidak ngerti isi hati Tuhan. Tapi kalau engkau ingin mengerti isi hati Tuhan, saya percaya iblis nggak bisa membuat engkau jatuh. Yes, dan engkau akan setia berdiri buat Tuhan dan melayani Dia. Mari kita buka Galatia pasal 3 saudara. Kita baca sebentar firman Tuhan Allah ini dan kita hidup di dalamnya. Kita alami Tuhan. Kita alami Tuhan. Kita alami Tuhan. Kita alami Tuhan. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri di dalam daging. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Kenapa Paulus bicara begitu luar biasa dan lantang kepada seluruh jemaat-jemaat yang dia kasihi? Karena dia tahu waktu mereka sakit dan mereka berdoa, Tuhan sembuhkan. Karena Paulus bilang, waktu engkau susah gak punya apa-apa, Tuhan bawa orang-orang untuk membawa engkau melihat kebenaran dan diberkati dengan luar biasa. Kamu sudah melihat berkat-berkat ini, engkau didoakan, engkau ditumpangi tangan, engkau menerima urapan, engkau menerima nasihat-nasihat roh yang gak perlu engkau bayar dengan uang. Tapi itu adalah berkat yang luar biasa. Paulus ingin bilang, kamu sudah mulai dan banyak yang kau alami. Adakah kamu sebodoh itu untuk ikuti cara dunia? Orang benar tinggal dalam kebenaran ilahi, dan mereka tinggal dalam hikmat Allah. Orang benar akan melihat kebenaran Allah. Paulus bicara kepada orang-orang Galatia yang sangat bodoh untuk hanya ikuti persoalan daging mereka, yang menjebak mereka jatuh ke dalam kehidupan yang binasa selamanya. Makanya Paulus ingin bilang, kamu sudah mendapat anugerah Tuhan. Mulailah dengan roh. Come on, semua. Mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, engkau pernah mengalami doa-doa yang luar biasa. Ingat kembali,
Tuhan yang sama akan mengerjakannya kepada saudara kalau engkau membangkitkan roh saudara. Jaga. Dan latar belakang orang-orang Galatia, ya, Paulus melihat mereka itu punya hidup cepat sekali berbalik. Di akhir zaman ini ada banyak orang yang punya hati cepat berbalik, seperti bunglon, saudara. Dengan si A kalau lagi begini-begini jadi seperti si A, si B begini. Makanya Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain daripada itu pekerjaan si jahat, kita paling terjebak dan suka terjebak dengan segala pekerjaan jahat. Kita nggak bisa fokuskan diri kita mana ya dan mana yang tidak. Kita lemah sekali. Mengapa lemah? Karena firman Allah tidak engkau hidupkan dalam jiwa saudara. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kau cari berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Come on. Jika sudah mulai dengan roh, jaga baik-baik. Mari akhiri pertandingan kita dengan roh dan percaya bahwa kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan diturunkan kepada kita, karena kita setia dan Dia pun setia kepada kita. Bawa hidup saudara kepada Tuhan. Serius, hormati firman Allah dan ambil bagian ini. Minta Roh Kudus kasih hikmat, karena hari-hari ini saya melihat banyak orang bodoh jatuh. Banyak orang bodoh jatuh. Bodoh kenapa saudara? Bukan masalah IQ, karena orang belajar dia bisa tahu. Tetapi bodoh dengan roh pengertian. Bodoh untuk mengambil langkah yang tepat. Bodoh untuk mengerti isi hati Tuhan. Bodoh kenapa? Karena mereka tidak menghidupkan firman dalam roh mereka. Banyak sekali orang yang bodoh, yang membuang dirinya jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Mari come on saudara, lihat di depanmu ada banyak sekali hal-hal yang bisa bikin engkau jatuh. Tapi kalau engkau taruh Tuhan di depan saudara, saudara akan melangkah dan berjalan dan berkata, aku lebih dari pemenang, karena Dia menjamin kita di dalam. Ini bukan masa yang Anda buat untuk bersenang-senang dalam dunia, karena Tuhan waktunya sudah dekat. Ini masanya untuk engkau bangun kembali. Tabung rohmu, saudara. Isi penuh dan pandang kepada Bapa, dan tetap berdiam di dalam Dia. Kita lihat contoh Esau. Sampai dia menangis air mata, darah sekalipun. Tuhan tidak memberikan dia anugerah apa-apa, karena Tuhan pernah kasih dia kesempatan untuk mengalami Tuhan, tapi dia menolak, saudara. Sama dengan kita. Setiap kali Tuhan kasih kesempatan, lihat kesempatan itu adalah nilai yang paling terbesar. Mulailah dengan roh dan berjuanglah akhir dalam roh. Maka saudara akan mengalami kemenangan. Apapun ujianmu, apapun tantanganmu, bilang aku pasti bisa karena roh Tuhan di dalam saudara. Karena firman-Nya engkau hidupkan, engkau pasti bisa. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Tetapkan hati saudara di dalam Dia. Jika sudah mulai dengan roh, akhir dalam roh. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Jamah kami. Ku rasakan kuasa yang tak terjamah kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami ambil, kemenangan terjadi. Undang Dia hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Kalau Dia hadir, semua akan beres. Kalau Dia hadir, semua akan baik-baik saja. Pastikan roh saudara aman. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Saya ingin berdoa bagi saudara yang sungguh-sungguh ingin bertobat, yang sungguh-sungguh ingin berbalik kepada Tuhan. Saya mau bertobat saudara. Come on, hatimu dengan Tuhan. Jika engkau berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni dosaku, ampuni kebodohanku, ampuni kedaginganku, ampuni semua hal
yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni. Saya akan bantu saudara dalam doa-doa. Saya mau bertobat saudara. Dan biarlah saat ini engkau mengalami jamahan Tuhan. Karena hanya hatimu dengan Dia, imanmu yang menyelamatkan engkau. Mari buka hati saudara. Dan saya akan berdebat saudara. Tuhan, engkau lihat hati-hati yang terbuka. Bahkan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka minta ampun di hadapanmu. Mereka minta engkau mengampuni semua kesalahan, kebodohan, kelalaian, semua hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Ampuni. Engkau Bapa yang penuh kasih. Bila pengampunanmu menyembuhkan mereka, pengampunanmu memulihkan mereka, pengampunanmu melayakkan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Come on, terima dengan iman bahwa engkau menerima anugerahnya, engkau menerima kasih sayangnya. Saat ini engkau menerima berkatnya, engkau menerima berkatnya. Come on, terima dengan iman, terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Hati kami terbuka buat engkau. Yes Lord, ambil alih, ambil alih. Jangan tinggalkan kami sedetik pun. Jangan tinggalkan kami sedetik pun. Karena si jahat mengintip semua celah. Jangan tinggalkan kami sedetik pun. Dan kami tutup semua celah yang terbuka di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kami aman, kami dijaga. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Sekarang mari semua bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang engkau terima, untuk kasih Tuhan yang tercurah buat engkau. Bersyukur, bersyukur Tuhan mengasihimu. Bersyukur, bersyukur Dia datang dengan kasih-Nya yang sempurna buat saudara. Haleluya, haleluya. Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu memulihkan keadaan kami. Terima kasih Engkau mencelikan mata roh kami untuk melihat kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih Engkau melayakkan kami. I surrender all. Aku berserah kepada Engkau, Sang Pemilik hidup. Ambil alih hidup kami. Haleluya, haleluya. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah penuh kepada Engkau, Sang Pemilik hidup kami. Ambil alih. Ambil alih hidup kami. Berdaulat Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu saat ini.
Kami berkata kami milik Engkau. Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih untuk firman Allah yang meneguhkan kami untuk kami berlari jika sudah mulai dengan roh. Kami terima kekuatan dari Tuhan. Kami terima urapan dan kuasa-Mu untuk mengakhirinya di dalam roh juga. Jaga kami Tuhan, berkati kami. Kirimkan orang-orang yang tepat untuk menjaga setiap langkah kami, mengingatkan kami, membimbing kami, mengarahkan kami, membantu kami dalam setiap hal supaya kami boleh kuat di dalam kekuatan roh. Hamba selesai berkata-kata, tapi firman Allah akan tinggal dan bergerak di dalam kami selama-lamanya. Roh-Mu akan bergerak di dalam kami selama-lamanya. Pimpin kami, ambil alih hidup kami, berkati kami kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati. Katakan haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.